salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh Tuhan pertemukan dalam fellowship bersama untuk menyatakan ataupun menyaksikan dari firman Tuhan beberapa ayat yang saya dalam firman Tuhan. Izin karena yang adalah audensi ini semua para hamba Tuhan yang diberkati di bumi dan di surga, tentu pasti beberapa firman Tuhan menjadi utama yang perlu didengar di sini. Dan kita memohon juga pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita untuk menerima lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Secara umum saya akan menyampaikan konteks dari keseluruhan dalam poin-poin yang penting yang perlu kita ketahui. Secara khusus temanya adalah rupanya di dalam firman Tuhan selalu mendasari semua hukum kemanusiaan di dunia ini adalah sumbernya atau bahan dasarnya itu dari Tuhan. Dari mana saya ambil perspektif tersebut? Dalam Keluaran pasal 23 ayat 13. Yang dikatakan di situ, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kita terlebih dahulu tentang suap. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pendahuluan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah mohon izin bukan semata-mata kita melihat dari kebenaran firman Tuhan tentang yang disebut anti korupsi ataupun tentang korupsi ini tidak menuntut kita untuk mencari mereka yang korupsi, ya, karena ini bukan pelatihan untuk pencari orang korupsi. Namun kita pasti tahu sendiri bahwa di sekitar kita bahkan kita sendiri juga melakukan korupsi, ya. Karena itu bukan arahan ataupun tujuan akhir dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa firman Tuhan pun ada dasar untuk menegur dan menasihati mereka yang jatuh di dalam tindak pidana korupsi, tentu menjadi peringatan bagi kita dan tuntunan bagi kita untuk tidak melakukannya atau tidak jatuh dalam tindakan korupsi tersebut. Ini yang menjadi harapan akhir kita dan menjadi teladan dan juga menjadi terang dan garam bagi mereka di sekitar kita untuk tidak berjemaah korupsi. Banyak hal yang kita bisa ketahui, hal-hal apa saja bentuk-bentuk korupsi itu, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi tidak kita akan pelajari di sini karena tentu ada ruang kelas atau ruang yang disebut akademisi khusus atau kursus tentang pembelajaran banyak komponen-komponen baik, apa itu korupsi, apa itu komponen-komponen tindakan korupsi ataupun pencegahan dan juga penindakannya. Namun di sini saya hanya berfokus untuk menyatakan ataupun menyaksikan dari kebenaran firman Tuhan dari beberapa ayat yang saya temukan dalam firman Tuhan. Izin karena yang adalah audensi ini semua para hamba-hamba Tuhan yang diberkati di bumi dan di surga, tentu pasti kebenaran firman Tuhan menjadi utama yang perlu didengar di sini. Dan kita akan memohon juga pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita untuk menerima lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Secara umum saya akan menyampaikan konteks dari keseluruhan di dalam poin-poin yang penting yang perlu kita ketahui. Secara khusus temanya adalah rupanya di dalam firman Tuhan selalu mendasari semua hukum kemanusiaan di dunia ini adalah sumbernya ataupun bahan dasarnya itu dari Tuhan. Dari mana saya ambil perspektif tersebut? Dalam Keluaran pasal 23 ayat 13. Ya, dikatakan di situ, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tapi kita terlebih dahulu, Bapak, Ibu, Saudara, memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita pahami dan kita terima sebagai sesuatu yang nyata dan benar. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang saat ini berkenan mengumpulkan kami oleh anugerah yang memberikan kesehatan di dalam perkumpulan tumbuh bersama Indonesia Bersaudara, dan beberapa teman kami juga di dalam organisasi lain, baik Komite Penegak Hak Asasi Indonesia dan yang lain yang bersama-sama kami teman organisasi di perkumpulan ini. Tentu ini adalah suatu pertemuan yang berharga. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk mendengar firman-Mu yang tulus, benar, dan jelas, yang akan memperlengkapi kami menjadi para organisator yang berpengaruh di tempat yang Tuhan panggilkan kami. Demikian hamba-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga jelas dan kebenaran bergema bagi kami, dan Engkau berkuasa yang menguasai akal pikiran kami oleh Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 13 yang saya dasarkan tentang konteks kebenaran firman Tuhan, ataupun adalah dasar hukum kemanusiaan di dunia ini, itu mencirikan, mengkarakterkan ketika ayat 13 mengatakan, berawas-awaslah, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 12 itu seolah-olah tidak ada konteksnya terhadap ayat 13. Tapi ketika saya merenungkan, ayat 13 itu mengindikasikan bahwa itulah dasar semua hukum kemanusiaan di dunia itu harus dipatuhi. Karena berdasarkan ayat 13 itu. Jadi ketika dia memaparkan ada hukum pidana dari ayat 1 sampai 3, hukum perdata dari ayat ke-4 sampai yang ke-8, dan hukum kemanusiaan dari dunia ini ayat selanjutnya sampai dengan ditegaskan dalam ayat 13. Yang tadi menyebutkan semua produk hukum yang dituliskan oleh manusia di dunia ini itu datangnya dari Tuhan. Panjang lebar lagi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang bisa merenungkan bahwa anak-anak Tuhan pada dasarnya dikatakan tunduklah kepada pemerintah. Bahkan juga Tuhan memakai tangan besi untuk menghukum para manusia yang melakukan tindakan-tindakan pidana ataupun tindakan-tindakan pelanggaran hukum di dunia. Jadi sehingga saya mengindikasikan ayat 13 ini menekankan, kenapa disebutkan jangan kedengaran dari mulutmu Allah-Allah lain itu, yang menekankan ayat 1 sampai 12 itu adalah produk hukum yang dituliskan Tuhan atau diilhamkan Tuhan bagi dunia. Yang pertama dulu itu adalah bagi Musa, dan Musa menuliskan menjadi hukum. Kemudian para nabi dan imam-imam, sampai dengan zaman sekarang pemerintah-pemerintah atau para tokoh-tokoh yang berhikmat dari Tuhan untuk menuliskan hukum-hukum tertulis untuk ditaati oleh warga negara. Karena konteks di mana ayat di Keluaran ini adalah peristiwa di mana Musa memimpin jemaah untuk melakukan hukum-hukum Tuhan setelah keluarnya 10 hukum Taurat. Jadi ibarat bahwa turunan daripada 10 hukum Taurat itu terjadilah banyak tertulis hukum-hukum. Salah satunya sebenarnya topik saat ini yang kita mau bahas adalah ayat 8 itu. Ya, ayat 8 dikatakan di situ, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kalau misalnya kita merenungkan satu ayat ini, ada banyak bisa turunan dan ada banyak bisa sub-sub tema yang akan muncul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan mengerahkan pikiran kita, intelektual kita itu, dan perasaan kehendak kita itu untuk mematuhi hukum. Walaupun hukum itu sudah dituliskan dalam berbagai sub-sub di dalam hukum pemerintahan. Karena kita memandang bahwa hukum yang tertulis ini adalah muatannya baik untuk menunjukkan atau menekankan manusia harus hidup dalam tatanan hukum. Menjalin komunikasi yang baik kepada sesama di dunia. Sehingga patutlah kita mematuhinya, mentaati hukum itu. Secara garis besar, Bapak Saudara, ya,
Apa yang kita lihat di dalam poin-poin satu perikop ini? Izinkan saya akan memberitahukan beberapa poin yang sudah kita dapatkan dari konteks semuanya. Namun izin saya tidak akan membaca ayat-ayatnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat langsung di situ di dalam ayat-ayat. Yang pertama kita lihat kesaksian tentang Alkitab. Ya, kesaksian dari Alkitab tentang hukum pidana. Atau bisa saya sebutkan kesaksian tentang hukum pidana berdasarkan Alkitab. Yaitu janganlah menyebarkan kabar tidak benar. Itu ayat 1 dan 7a. Bayangkan Bapak Saudara, itu sangat sederhana tulisan yang diilhamkan Allah melalui Musa yang memimpin jemaah Allah tunduk kepada tatanan ibadah jemaah dan tatanan kebangsaan. Notabene bahwa pada masa itu adalah Musa menjadi raja bagi bangsa Israel dan juga adalah nabi dan imam bagi bangsa Israel. Memimpin mereka menjalani kehidupan dalam aturan-aturan hukum. Sehingga ketika ayat berbunyi itu dengan gamblang, janganlah menyebarkan kabar tidak benar, namun saya buatkan menjadi positif. Janganlah menyebarkan kabar tidak benar. Dan yang kedua adalah janganlah menyaksikan suatu perkara yang membelokkan hukum. Bagaimana kita bisa tidak tunduk kepada hukum pemerintahan kita yang tepat itu, yang juga diterima di dalam komunitas suatu bangsa? Karena kita tahu firman Tuhan sejak dulu sudah menuliskan tentang hal itu. Artinya peristiwa pada zaman jemaat di Israel itu yang dipimpin oleh Musa itu sudah banyak melakukan penyelewengan sikap, penyelewengan diri dalam pembelokan hukum. Sehingga pantaslah ketika memang dalam hukum pemerintahan kita di Indonesia itu patut kita taati. Supaya kita pada penegak-penegak hukum ataupun masuk di dalam komunitas penegak hukum, tentu janganlah membelokkan hukum dalam perkara apapun. Yang kedua, jangan memihak kepada siapapun, tetapi adililah sesamamu dengan kebenaran. Di dalam ayat yang ketiga, memang agak unik ketika kita coba memahami secara manusia, saya mau katakan, di situ kan jangan memihak kepada orang miskin. Kalau kita hanya mengambil satu ayat itu menjadi alat yang bisa mengambil keuntungan. Misalnya ada orang miskin yang butuh pembelaan, kemudian kita tunjukkan ayat itu. Kebetulan dia orang Kristen, dia bilang, saya tidak boleh memihak orang miskin ya. Tapi sebenarnya paralelnya penjelasan berikutnya dalam Ulangan, Bapak Saudara bisa lihat catatan kaki dalam Alkitabnya itu, paralelnya itu ada dalam kitab Ulangan. Itu menyatakan bahwa jangan memihak kepada orang kaya atau orang miskin, tetapi adililah dengan kebenaran. Kalau orang miskin tidak benar, ya diadili sesuai dengan kebenaran. Kalau dia salah, ya salah. Kalau orang kaya juga salah, ya salah. Yang berikutnya kita lihat dalam hukum pidana ini, berdasarkan Alkitab, janganlah mencelakai orang yang tidak bersalah ataupun orang benar. 7b dikatakan di situ ya jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian ada ayat di situ dikatakan, Allah akan mempersalahkan ya. Allah tetap akan mencari atau menetapkan kesalahan atau orang yang bersalah itu. Artinya, manusia tidak semata-mata mudah untuk menghakimi orang itu bersalah. Karena Allah menyatakan dia salah, maka Allah lah yang menjadi hakim bagi dia. Tidak semata bahwa sesuatu bisa diperbuat oleh manusia untuk mengambil titik kesalahan bagi orang demi keuntungan bersama atau keuntungan pribadi. Semua poin pertama dalam hukum pidana ini, berdasarkan Alkitab ini, saya mau katakan bahwa ini adalah ciri-ciri korupsinya manusia. Ya, korupsinya manusia. Siapapun kita bisa melakukannya di antara keluarga kita. Bagaimana kita menghukum anak kita yang ada lebih satu misalnya lebih dua, atau ada 2, ada 3, ada 4, tentu hati kita pun tidak semata-mata adil. Tapi menyatakan sesuatu yang korupsi. Karena berdasarkan arti korupsi adalah rusak, busuk, ataupun membuat sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan tatanannya.
Nah, ini. Yang kedua adalah kita lihat hukum kemanusiaan berdasarkan Alkitab itu kesaksian tentang hukum perdata berdasarkan Alkitab. Apa yang kita lihat dari ayat itu? Ya, ayat 4 sampai dengan ayat 8. Menyelamatkan barang siapapun dan segera mengembalikannya. Kalau di dalam ayat 4 itu kan secara negatif langsung kalimatnya berbunyi, janganlah kamu, saya baca ya, supaya tidak menjadi, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Dalam kitab Ulangan paralelnya itu dikatakan di situ, apabila engkau melihat lembu saudaramu, jangan kau pura-pura tidak tahu. Ini unik, saudara. Ada catatan kaki di dalam Alkitab itu ya. Jadi bayangkan, jangan berpura-pura tidak tahu. Dalam kitab Ulangan menyebutkan di situ. Artinya memang kita memberikan potensi kemanusiaan kita itu untuk saling menolong siapapun mereka. Menempatkan bahwa hukum kemanusiaan yang ditempatkan Tuhan kita sebagai ciptaan Tuhan itu harus sejajar dan harus menunjukkan fungsinya sebagai sesama manusia untuk saling menolong. Yang kedua adalah menolong siapapun dalam meringankan bebannya. Ada beberapa hamba Tuhan di antara kita menyatakan ini, melakukan ini, walaupun saya tidak tahu. Mungkin memang saya yakin dia pasti sadar melakukan itu. Apa artinya? Dia menolong yang bukan saudara seiman dalam pembangunan rumah ibadah, dalam memberikan santunan dan apapun. Ya, kita tahu itu terjadi dalam sesama kita sebagai hamba Tuhan. Karena di dalam Keluaran 23:5 juga menyebut begitu tadi. Ya kan? Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Kalau dalam kitab Ulangan dikatakan, apabila engkau melihat rebah keledai saudaramu karena bebat beratnya, jangan pura-pura tidak tahu. Nah, itu dalam kitab Ulangan lebih ditekankan supaya menyadarkan diri barangkali ya. Engkau segera menolongnya. Kalau di sini, jangan engkau enggan menolongnya. Di dalam ayat itu, pasal 23 Keluaran ayat 5 itu. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya, meringankan beban. Tapi kalau di dalam kitab Ulangan, haruslah engkau bersama-sama mengangkat keledainya itu dengan saudaramu itu. Kalau di dalam kitab Keluaran dikatakan kepada musuh, ya setidaknya kamu ringankan bebannya, walaupun berikutnya tetap menjadi musuh barangkali. Tetapi di dalam kitab Ulangan, kalau saudaramu, kamu harus bersama-sama dengan saudaramu itu meringankan bebannya. Betapa indahnya kan, ketika kita melihat hukum perdana, ya hukum perdata ini. Ya, jangan mengambil keuntungan dalam hukum perdata dari orang lain gitu, apalagi dari saudaranya ya. Itu tidak benar. Kenapa? Karena itulah disebut ciri-ciri korupsi tadi. Yang ketiga adalah membela siapapun, baik orang miskin atau orang kaya, di dalam perkaranya yang benar. Ayat 6 itu. Tapi saudara, kita sangat senang sekali melihat ketika ayat 6, jangan engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Bapak saudara, makna memperkosa ini banyak sekali. Bisa memperkosa langsung seperti yang tersirat. Tetapi dalam makna memperkosa ini, orang miskin layak dibela, tidak ada uangnya, tetapi tidak memberi keuntungan bagi yang memperkosa, maka itu pasti terjadi. Orang miskin yang memang dia punya dana, punya pembayaran untuk membela perkaranya, tetapi dia tidak juga menjadi sahabat, menjadi orang dekat, maka bisa diperkosa di situ pembelaan terhadap dia atau keuntungan daripada seorang miskin itu. Itu maksudnya. Dan itu banyak sekali kita perbuat, apakah dengan sadar atau tidak sadar. Namun semua indikasi itu adalah indikasi korupsi. Yang berikutnya adalah menolak suap dari siapapun oleh alasan apapun. Kenapa? Firman Tuhan ini jelas menyebutkan bahwa suap akan bisa membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.
ada beberapa pemahaman yang kita bisa arahkan di dalam hukum anti korupsi tentang suap ini kan ada peraturan negara itu disebut suap itu dalam hal apapun bisa disebut korupsi. Tetapi kalau misalnya dalam komunitas kemanusiaan ketika seseorang itu ditolong kemudian diberikan amplop dengan ucapan terima kasih, tentu perspektifnya kan bukan seperti ayat yang sebutkan ini, bukan disebut jadinya suap. Karena itu adalah bentuk terima kasih yang tidak memutarbalikkan fakta gitu. Tidak berdasarkan suap itu seseorang membantu orang lain gitu ya. Tapi di dalam pemerintahan bisa menjadi indikasi suap itu. Ya, itu. Tetapi di dalam ayat ini saya mau arahkan tidak semata-mata. Kenapa? Ketika suap itu berindikasikan memutakan mata seseorang terhadap kebenaran, maka itu disebut suap berdosa. Ketika suap itu indikasinya akan memutarbalikkan suatu fakta yang benar atau menutup kebenaran untuk tersingkap menjadi suatu kesalahan, maka itu dijadikan berdosa suap. Ya, jangan nanti anaknya berbuat baik kepada orang tuanya dikasih amplop, wah bapaknya sudah suap. Itu maksudnya indikasinya tidak ke sana. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang terakhir Bapak Saudara. Saya tidak panjang lebar di dalam anti korupsi ini ya. Menerima orang asing siapapun dengan baik. Di dalam ayat 9 memang menjelaskan di situ secara negatif ya. Orang asing janganlah kamu tekan. Ya, karena memang orang asing itu merasa tertekan di tempat di mana dia sebagai orang asing. Ya, kalau kita merasa orang asing di Indonesia, ya maka kita merasa tertekan. Tetapi kalau kita tidak merasa orang asing bahwa kita orang Indonesia, kita punya hak merdeka dan mandiri. Ya, tentu tidak perlu kita merasa tertekan. Nah, tetapi kalau ada yang menekan, maka bayangkan bahwa orang itu tidak boleh menekan. Sebab apa? Dia sendiri pun orang-orang yang asing, baik di daerah maupun di tempat dia saat ini. Apalagi kalau di dalam kerohanian ataupun dalam keagamaan Kristen kita mengatakan kita adalah warga negara kerajaan surgawi. Berarti bukan lagi secara rohani warga negara kerajaan duniawi. Jadi kita bentuknya orang asing. Sehingga dengan status ataupun posisi kita di dunia sebagai orang asing, maka jangan saling menekan satu dengan yang lain. Dalam arti kalau bahasanya jangan korupsi satu dengan yang lain. Oke, inilah yang saya lihat dari hukum pidana dan perdata. Namun hukum kemanusiaan ada beberapa hal dengan cepat saya sampaikan, dikatakan di situ, bekerja keraslah selama di dunia. Itu ayat 10. Berbahagialah kepada sesamamu dan sesama ciptaan Tuhan. Ayat 11 itu. Beristirahatlah sejenak dari segala pekerjaanmu untuk memberikan waktu istirahat kepada semua ciptaan Tuhan. Baik saudara, saya coba simpulkan dalam 3 poin ini, saudara, dalam hukum kemanusiaan berdasarkan Alkitab. Pertama, saudara, kita diberikan kelengkapan dalam tubuh kita oleh Tuhan dan diberikan komunitas kita, diberikan satu dengan yang lain menjadi komunikasi yang baik sesama manusia, maka di situ patutlah mempergunakan potensi dalam diri kita dengan kerja keras di dunia, selama kita di dunia, bahkan sampai usia tua pun. Dengan apa? Dengan kebahagiaan satu dengan atau menciptakan kebahagiaan kepada sesama. Tetapi ingat bahwa kita juga tidak boleh menekan sesama itu dengan membuat dia bekerja keras. Ada masa dikatakan istirahat. Ketika kita beristirahat, maka baik mungkin kita punya pendukung, punya penolong, punya pembantu, punya karyawan, kita buatkan mereka juga istirahat. Atau bahkan sampai ciptaan Tuhan atau binatang, hewan segala macam pun, dia ikut beristirahat. Tidak boleh mengkorupsikan waktu orang lain. Oleh karena tuntutan kita, oleh karena apa yang kita harapkan untuk prestasi kita gitu. Tidak, tetapi kita harus memberikan waktu di mana mereka pun ikut istirahat ketika komandannya atau bosnya istirahat. Sehingga kesimpulan bagi saudara, semua yang kita ketahui ini memang adalah berindikasikan makna ataupun dasar tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan di bumi. Yaitu
secara pidana pun, oleh karena korupsi, maka korupsi itu bisa mencelakakan orang. Secara perdata pun, oleh karena korupsi, maka bisa merugikan sesamanya. Secara hukum kemanusiaan di dunia ini pun, ketika kita tidak mempergunakan potensi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dan membahagiakan sesama kita, bahkan juga Tuhan tidak menghargai waktu atau memberikan sesuatu yang baik bagi waktu orang lain, maka kita pun korupsi di situ. Inilah kebenaran firman Tuhan yang berdasari tentang pemahaman kehidupan manusia yang korupsi ataupun anti korupsi. Semoga Tuhan memberikan pengertian lebih dalam lagi dan menuntun kita untuk menyaksikan dan menjadi teladan budaya anti korupsi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami mendengar firman-Mu. Lebih jauh dan dalam Engkau berbicara dan memberi pengertian bagi kami pribadi, lebas pribadi yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bila kau
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Menggunakan firman Tuhan. sudah di atas. Oh, udah ya. Ya, tinggal lagi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan satukan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Syukur kami kepadamu. Kalau kami boleh menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami tahu dan kami sadar semuanya karena anugerah-Mu. Terpujilah nanti nama-Mu Tuhan. Kami terus minta Engkau melawat kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Sahala untuk menyampaikan berita firman Tuhan, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi siang hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi sesama kami, bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Lanjut saja Pak Sarah. Ini di counter itu kan, counter yang di apa? Ya. Masalahnya itu ada di latar belakang namanya green screen. Nah, jadi bisa berubah nanti tergantung kita belakangnya pakai. PTBIP, nah itu contohnya ya agak. Akan mau diganti gedung, ganti lagi desain. Ya harusnya tadi pasaran itu sebelum pasaran udah set. Bila dia sudah standby, bicara jam 8 ya sabar bentar, kopi dulu boleh ya. Ada rangitan itu rangitan, kasih bayar sampai sendiri. Ya Om, makasih Om. Bisa sendiri Om. Ya teh, bisa dengan ada tempat. Udah jangan aku tangan.
Jadi sambil kita memberikan penjelasan aja buat kita manfaat daripada kita ini di sini pakai ini siaran langsung atau hanya sampai di Kamsul saja. Ya sebetulnya ini program Pak Salah kemarin sudah diskusi sama saya, dia minta langsung di Zoom, juga dia minta di live streaming. Kita sudah siapkan semua betulnya. Nah ini tuh Pak. Ini siaran langsung nih Pak Kapolda. Silakan. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.